Makasih Pak Mulia. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan atas lagu-lagu yang telah dilantunkan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya pimpin hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, sertai dia Tuhan, juga kami semua yang mendengar, kiranya dapat menjadi tuntunan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Budiono. Silakan Ibu Nerliana untuk pembacaan Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan Ibu Sarma nanti pembacaan dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 21. Bu Nerliana sebentar ya. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Bu. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat
perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Nerliana. Silakan Ibu Sarma dilanjutkan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian. Amin. Terima kasih Ibu Sarma. Silakan Pastor Paul untuk renungannya. Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ketika kita hidup di dalam kasih-Nya. Videonya mana kok nggak bisa? Oh, udah kelihatan ya. Ya. Ya, hari ini kita terus ya mulai masuk ya setiap hari ke dalam karakter ya. Next level itu harus selalu dengan karakter ya. Setiap hari ya dalam beberapa minggu ini kita sudah masuk ya ke karakter, tekad karakter, jangan cengeng, terus berubah ya, sebab ada dua hal ya, istilah yang sering bingung, hidup baru dan lahir baru, ya, hidup baru bersama Kristus, ya, atau kehidupan yang baru dan kelahiran yang baru. Nah, seringkali orang saling bingung ya, karena kadang-kadang bilang hidup baru, lahir baru, terus sama. Nah, tetapi dalam keseharian kita, ya, itu jelas sekali. Misalnya orang baru keluar dari penjara, oh itu hidup baru. Orang baru menikah, nah selamat menempuh hidup baru, kan begitu kan? Nah, karena kita lagi cerita yang umum, yang lazim digunakan dalam masyarakat. Berapa kali dalam hidup Anda mengalami hidup baru? Ya, saya mengalami hidup baru, ya, satu, ketika saya lahir baru. Buat saya itu suatu kehidupan yang baru, saudara. Ya, itu. Kemudian ketika saya kuliah, itu kehidupan baru saya, ya, karena saya lelah dengan kota saya, saudara. Saya lelah dengan kota saya, dengan keluarga, dengan semua kondisi. Itu saya sendirian, hidup dalam tekanan yang luar biasa, tapi sukacita, saudara. Masalahnya banyak, saudara, tapi sukacita. Stresnya banyak, tetapi itu adalah pilihan saya nggak pergi ke Jakarta atau ke Surabaya di mana ada sanak famili di sana, tapi saya memilih Salatiga, saudara, hidup baru sendiri, ya. Nah, terus kapan lagi? Waktu saya menikah, saudara, itu adalah sebuah kehidupan baru buat saya.
Ya, itu hidup baru. Berapa kali Anda mengalami kesempatan hidup baru itu? Banyak kali lagi ya, ada macam-macam lagi. Nah, 2014 adalah hidup baru bagi saya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya restart semua hidup saya, saudara. Restart, ya, di restart hidupnya. Dari nol lagi, dari ngesot lagi dari bawah, saudara. Berat? Enggak. Orang kalau hidup baru itu enggak berat, saudara, sukacita. Walaupun itu adalah sesuatu perjuangan yang sebenarnya bagi kalau Anda melihat itu berat sekali. Tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, optimis, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus. Kelahiran baru, kehidupan baru bersama Tuhan Yesus itu adalah sesuatu. Saya berkali-kali mendapatkan hidup baru dan second chance, saudara. Wah, hidup tuh di reset lagi. Wah, seneng ya. Kalau orang main game, kalau udah kalah, pertama, di end, diulangi lagi. Level itu diulangi 10 kali, 20 kali, sampai Anda dapat skor tertinggi. Andai kata seluruh hidup kita bisa begitu senantiasa, berapa banyak yang beruntung bisa di reset begitu. Saya salah satu yang beruntung, saudara. Hidup saya bolak-balik di reset. Saya salah satu yang beruntung, saudara. Makanya skornya tinggi. Skornya tinggi bukan karena Peter. Skornya tinggi karena saya ngulangi berkali-kali hidup saya, saudara. Dengan hidup yang baru. Wah, ini janji-janji manis ini. Oh, ini bukan janji manis, saudara. Masalahnya bagaimana Anda bisa meriset hidup Anda? Ya, kalau Anda mau meriset hidup Anda, andai kata semudah itu, saya mau, ya semua juga mau, makanya ayo, riset hidup Anda. Ya, lihat. Hidup itu selalu ada polanya, saudara. Tadi kan di dalam Mazmur 104 kan cerita pola kan, ada suatu pola keteraturan, balik lagi ke sana ada pola lagi, itu semua Tuhan yang atur, saudara. Dulu kita sudah belajar, kehidupan itu punya pola. Dan kita gagal ikuti pola itu, maka jadilah kita gagal. Kalau Anda gagal mengikuti, menuruti ritme kehidupan, Anda adalah manusia yang gagal. Manusia yang gagal adalah manusia yang gagal untuk ikuti ritme kehidupan, saudara. Kehidupan yang dari Tuhan, yang dari Sang Pencipta, yang sudah ada polanya, ritmenya. Anda gagal. Entah Anda terlalu ekstrim, entah Anda terlalu ekstrim ke ini ya, terlalu keras, atau Anda terlalu lembek buat ritme itu, terlalu cepat atau terlalu slow. Anda mungkin terlalu kasar kepada orang-orang, Anda mengeksploitasi alam semesta, atau Anda terlalu lembek, sehingga Anda dipecundangin orang terus. Intinya, alam semesta ini punya ritme, sama seperti kalau orang nyanyi ada temponya. Ya, Anda nyanyinya kecepatan atau nyanyinya kelambatan, sehingga kepontal-pontal. Ya kan? Karena alam semesta ini adalah sebuah nyanyian kan, sebuah harmoni. Semesta alam ini kan sebuah harmoni, saudara. Dan Anda hidup di dalam harmoni itu. Anda hidup di dalam iramanya. Iramamu kacau, ini orang lagi nyanyi apa, tiba-tiba Anda beda sendiri. Tapi kan, apakah beda selalu jelek? Enggak, saudara. Saudara pernah dengar enggak ada lagu pop, ya, lagu pop yang jazz begitu ya, tiba-tiba di tengahnya bisa ada lagu wayangnya, saudara. Lagu apa saya lupa ya. Ada lagu di Indonesia, lagu jazz Indonesia itu loh. Ya tiba-tiba tengahnya bisa ada lagu ininya, apa langgamnya, langgam Jawanya. Wah, keren banget, saya sampai tak. Jadi berbeda, ya. Jangan salah, tidak selalu jelek. Kalau menjadi berbeda dan Anda tahu bagaimana menempatkannya, itu juga bagus, saudara. Masalahnya sudah beda, Anda tidak tahu menempatkannya di mana. Ya, sama suatu ketika saya pernah dengar lagu Ave Maria, nyanyi Ave Maria dibarengin dengan suara azan ya. Orang Islam azan itu loh. Bagus banget, saudara.
nggak nyambung tapi bagus banget. Ya itu tuh sebuah harmoni ya. Adalah sebuah harmoni saudara. Bentar, masih nggak ya? Coba kalau masih bagus ya. Saya tampilkan sedikit ya. Mana nih? Sedikit ya. Wah lama nih, berapa lama nih? Kita punya berapa? Oke, masih panjang. Sedikit aja nih ya. Ini bagus sekali. Anda mungkin pernah dengar ini ya. Wah, saya biasanya melarang azan, saudara ya. Tapi ini bagus, saudara, bersama dengan Ave Maria. Saya nggak setuju dengan azannya, tetapi lihat yang aneh ini. Saya potong dari tengah aja ya. Jangan banyak-banyak ya saudara ya. Nah ini ada yang bilang nih nggak ada yang rusak lagunya katanya nih ya nih. Oh iya saudara, makanya buka hati. Banyak sekali orang-orang dia hidupnya berbeda dengan orang lain. Contohnya saya saudara, saya itu selalu beda sama orang lain ya. Prinsip-prinsipnya, cara berpikirnya, pengajarannya, bahkan pengajaran yang Anda dengar di grupnya kita, itu nggak akan Anda temui di gereja-gereja lain, ya. Tiba-tiba saya yang nemu cuma sama Pak Daniel Alexander aja. Saya sampai melongo, saudara. Jangan-jangan dia ini nyontek khotbahnya saya ini. Enggak ya, dia lebih senior. Tapi saya heran, tapi saya keliling semua gereja, nggak ada. Anda juga boleh cek gereja-gereja, nggak ada pengajaran kayak kita, saudara. Saya nggak bukan sombong-sombong, bukan, tapi memang beda. Mengapa berbeda? Kalau itu orang lain yang tidak membuka hati pikirannya, dia akan bilang, ini rusak ini. Tapi coba Anda buka hati. Ya, Anda akan melihat keselarasan, keperbedaannya itu bisa indah, saudara. Saya nggak suka orang azan ya, berisik dan bikin ilfil, saudara. Tetapi begitu ada orang nyanyi ini terus ada orang azan tuh, saya kaget. Andai saja
Andai saja di Indonesia ya benar-benar bisa begini orang Islam dengan orang Kristen, seharusnya Indonesia itu benar-benar merdeka. Sayang saudara, ini hanya ada di lagu. Coba taruh di Indonesia. Aduh, coba nyanyi ini ya di Senayan. Saya kok nggak yakin, saudara. Kenapa? Karena nggak membuka pikirannya. Anda tidak hidup baru, hidupmu tuh nggak baru. Nah, ya, hidupnya nggak baru, saudara. Anda tidak akan bisa menikmati hal-hal yang indah. Hidupmu tuh masih pakai settingan kopal. Anda tidak bisa menerima hal-hal yang itu yang pokoknya Anda sudah settingannya itu aja. Kalau ada satu poin nggak bisa aja, tolak aja. Seperti Anda kalau orang kalau kebiasaan, kalau belum punya anak, lalu Anda pakai spiral ya atau pakai pil KB ya. Nanti Anda susah punya anak loh. Karena setiap Anda masuk sperma itu kan dibuang kan? Dan dilawan kan, pokoknya apapun yang masuk ke tubuh Anda, itu pasti akan dilawan oleh tubuh Anda, termasuk sperma. Ya, itu kan dibuang, kan ditolak, sehingga Anda susah punya anak. Makanya kalau belum punya, kalau ini jangan pakai pil KB, jangan pakai ini ya, kalau Anda nggak pengen punya anak. Itu saya katanya dokter ya, dulu ya, begitu ya. Tapi memang itu dibuang, sampai akhirnya dia nolak, tubuhnya itu nolak, sampai membiasakan diri dengan sperma itu. Nah, kuman juga tahu, Anda ngerti ya, pasti akan ditolak sesuatu. Kita kan nggak mau nolak kuman kan, kita kan nggak mau terima kuman, tolak. Tapi saya lagi cerita sperma, sampai tubuh Anda terbiasa lagi, baru nanti berapa tahun kemudian bisa nerima, saudara. Setelah lama gitu ya. Saya sendiri dengan anak begitu dulu ya, jaraknya dari Wesley ke Miracle itu kan 9 tahun. Bukan karena kita kelamaan dulu ya, 5 tahun kita pakai spiral. Kita pikir memang nggak mau punya anak 2, saudara, maunya anak 1 saja kita dulu. Nah, singkat cerita, saudara, kehidupan juga begitu. Kalau Anda selalu menolak segala sesuatu, maka Anda akan punya ding, begitu ada masuk, tembak, kayak Iron Dome-nya Israel, begitu ada melayang di atas, tembak, begitu melayang di atas, tembak. Begitu, saudara. Anda tidak akan bisa menerima sesuatu perubahan, bahkan metanoia, perubahan pikiran itu, saudara. Bahkan perubahan pola berpikir itu sendiri. Nah, Roma 12 ayat 2 itu lagi cerita, maka itu berubahlah oleh metanoia. Ya. Maka itu berubahlah oleh pembaruan akal budimu, metanoia. Nah, itulah hidup baru, saudara. Lahir baru, dan kemudian hidup baru, saudara. Banyak orang-orang hidupnya miskin terus, karena dia tidak memiliki metanoia. Oh, dia sudah lahir baru, tapi dia tidak metanoia. Oh, masa Roh Kudus nggak ngajarin? Ngajarin, tapi kamu tolak. Ngajarin, sampai kapan? Ya Roh Kudus dengan sabar, dia akan kasih tahu kamu. Tapi Anda tolak terus. Nggak apa-apa, diajarin lagi, sampai kebanting-banting. Contohnya saya. Sampai ke banting-banting, ke cungkil-cungkil, ke dongsok-dongsok, saudara. Sampai akhirnya firman Tuhan mengatakan kalau anggur baru itu harus ada di tempat kirbat yang baru. Sebab anggur baru, kalau kirbatnya pakai kirbat yang lama, koyak, saudara. Nah, balik lagi. Hidup ini adalah sebuah pola. Tuhan itu punya pola. Kalau Anda bisa nebak polanya Tuhan, hidupmu akan bahagia. Saya tidak berkata Anda akan kaya raya, punya istri 4. Saya tidak berkata Anda hidup akan sempurna menurut orang. Bahagia itu adalah Anda sendiri yang tahu. Bukan diukur dari apapun. Ya, yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ya bukan karena Anda nggak sakit, bukan kau, tapi iya, kalau Anda tahu kuncinya, Anda akan melewati semua itu, saudara.
Ya, bahagia itu bukan karena Anda punya uang banyak atau Anda nggak sakit, punya istri cantik, punya suami ganteng, punya anak pinter-pinter. Enggak itu, saudara. Ukurannya bukan itu, saudara. Ada sebuah pola kehidupan yang harus turutin, tetapi hidupmu akan selalu menghadirkan kerajaan Allah buatmu dan buat orang-orang sekitarmu. Memang ya, pada umumnya akhirnya kerajaan Allah itulah yang memberikan kesembuhan, kebahagiaan, pemulihan ekonomi, memberikan sukacita, membangkitkan orang dari kelesuannya. Memang pada kenyataannya itu. Tetapi kalau orang-orang tidak mengalami metanoia, maka ukurannya itu adalah ukuran hawa nafsu. Makanya susah terus. Terus Anda kejar. Tadi malam ya kita belajar. Akhirnya Anda bekerja untuk mamon. Bukan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Anda bekerja untuk mamon. Sehingga lelah, saudara. Sampai kedongsok-dongsok, sampai masuk penjara, kedongsok-dongsok, sampai cerai sama istri, sama suami, kedongsok-dongsok sampai. Oh, ini bukan cuma orang kaya, orang miskin lebih kedongsok-dongsok lagi, saudara. Kaki buat kepala, kepala buat kaki kalau kerja tuh, ya kan? Lebih ruwet lagi, jangan bilang orang kaya ruwetnya banyak, orang miskin lebih ruwet lagi, saudara, taruhannya lebih banyak. Nah, saudara, sudah miskin, ya kedongsok-dongsok, akhirnya kena sakit pula, akhirnya pembunuhan pula, narkoba pula, itu selalu beruntun kayak kutuk, saudara. Ya kalau Anda dalam situasi itu, ada yang sial bener begitu ya. Nah, saudara, ayo, coba duduk. Kalau perlu puasa, merenung Tuhan, tanya sama Tuhan, minta hidup yang baru, metanoia, saudara. Segera kebuka, pikirannya itu kebuka semua. Karakter Anda harus jujur, harus open-minded, semua dibuka semua. Nah, contohnya tadi ya laguin dengan azan. Anda tahu saya paling tidak suka dengan azan, tapi saya terbiasa terbuka. Saya bukan anti ya, saya nggak suka ganggu. Karena memang orang-orang ini kurang ngajar sekali, nggak tahu diri, saudara. Sebetulnya itu nggak usah pakai azan, saudara. Ya, model-model Middle East ya, yang model-model mistisnya atau Zoroaster segala macam, dia model lagunya gitu. Ya kan? Model lagu-lagu yang melolong menyayat begitu kan. Nah, dikasih musik ini sebenarnya seperti itu, sama seperti lagu jazz itu dikasih langgam Jawa. Saya lupa ya judul lagunya ya. Itu lagu jazz tiba-tiba dikasih langgam Jawa. Saya pernah bikin juga, cuman nggak sebagus itu. Saya bikin lagu pop disco, kasih lagu keharingan, saudara, lagu Dayak itu loh, lagu itu sebenarnya lagunya ini ya, yang saya itu saya nyontek dari Kahitna yang punya saya dulu itu ya. Tetapi yang ini bagus sebagai langgam Jawa. Perpaduan itu kan remeh kan? Anda tidak harus menjadi sama dengan sekeliling Anda untuk Anda bisa harmoni dengan alam. Karena tadi itu juga harmoni, saudara. Tadi itu juga harmoni, sebuah harmoni, dan itu indah. Yang satu pemujaan kepada Maria, yang satu pemujaan kepada Allah itu tadi kan, kepada Allahnya Islam kan. Dua-duanya, ya kalau saya sama-sama kurang pas ya, pemujaan kepada Maria. Saya gini ya, Maria itu bukan untuk disembah, tapi untuk dikagumi dan diteladani ketaatannya. Ya, jadi Anda jangan salah kaprah ya. Memang ada sekte-sekte yang menyembah, menjadikan Maria pemujaan ya, sampai benar-benar Maria sampai serem ya, hitam patungnya, sampai mukanya serem banget gitu, terus dikasih kasih dupa-dupa, ngeri sekali tuh ya, kasih mantra-mantra di situ ya.
terutama yang di daerah-daerah Peru situ ya, Peru, daerah Filipina, ada pemujaan-pemujaan yang ekstrim terhadap Maria ya. Saya nggak setuju, ya itu tadi sama. Tetapi kita lihat hasil harmoninya itu, bagus kan? Sekarang coba kalau orang-orang Kristen dengan orang-orang Islam bisa harmoni kayak gitu, harusnya bagus. Tapi itu hanya utopia, ya. Nggak ada yang begitu tuh, nggak ada tuh. Ya bahkan di Eropa orang Kristen udah baik begitu rupa saja, juga masih kurang apa coba. Bisa kayak gitu tadi karena dibayar. Coba di Indonesia bisa nggak tuh nyanyi Ave Maria begitu sama azan tadi coba di Senayan. Ini kan ide yang ini juga kan, menak mana berani bikin begitu. So kalau saya jadi menteri agamanya tak bikin begini saudara. Anda tak pasal untuk menerima bahwa harmonisasi itu bisa kalau Anda membuka pikiran Anda. Nah, balik lagi saudara tadi ya, nah, sedikit waktu. Anda yang sedang terpuruk di dalam kehidupanmu, yang sedang tidak harmoni dengan kehidupan ini, artinya Anda kacau balau hidupmu, coba Anda duduk diam puasa. Karena memang untuk mendengar harmoni alam ini, Anda itu harus diam, tenang. Saya nggak berkata bahwa Anda harus seperti orang Buddha meditasi, dengarkan enggak. Tapi saya kasih contoh, Anda mau dengar suara burung, ya kan? Ya, di tengah keramaian, Anda pengen dengar satu suara, Anda kudu tenang sekali sampai senyap, terus Anda bisa dengar satu suara tertentu, saudara. Di air terjun itu ya, kalau Anda di hutan, di dekat air terjun, rujuk gitu ya, di Curug Sewu. Saya tuh suka, saya di Salatiga ini kan ada gerujukan itu ya. Saya lupa tempatnya yang naik di dekat Kopeng itu ada gerujukan itu kan. Saya tuh kalau mau, saya suka itu ya, suka naik motor ke sana sama anak jalan gitu ya. Terus kita di batu-batu itu kita duduk diem. Saya suka tidur gitu nikmati begitu ya. Dia gerujuk sampai di tengah antara ngantuk sama sadar, saudara. Waktu itu saya bisa dengar suara burung, cuit. Begitu saya bangun gitu udah hilang suaranya. Tapi saya bisa langsung misahin. Nah, kalau orang ngerti musik sama ya, Anda kalau dengar musik judung, Anda bisa langsung pisahin suaranya bass, suaranya piano, suaranya saksofon. Clear sampai yang kedengarannya cuma saksofon doang. Padahal itu suaranya, tapi saya cuma dengar suara saksofon aja. Nah, kita terbiasa begitu kalau kita main musik biasanya ya. Tapi ini kita alam hening. Nah, heningnya itu dengan puasa, saudara. Ketika Anda tidak bisa harmonis lagi dengan alam, Anda harus puasa. Duduk dalam keheningan. Puasa. Duduk dalam keheningan, baca firman Tuhan. Karena logos itu yang akan memisahkan akal budi dengan hatimu, dengan hati nurani, dengan batinmu, saudara. Yang mendengar suara Roh Kudus itu batinmu, saudara. Bukan suara batin, tetapi yang mendengar suara dari Roh Kudus adalah batinmu. Ya. Karena roh itu ditaruh di hati kita. Hati itu adalah tempat untuk roh itu berada. Dan roh itu kemudian memperbarui hidup kita ketika Anda lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan rema. Ketika Anda melimpah, maka itu penuh dengan roh. Ketika Anda penuh dengan roh, maka akan mendengar suara roh. Kemudian suara roh itu yang menuntun Anda. Nah, tetapi Anda tetap punya keputusan untuk metanoia atau tidak. Begitu Anda menolak untuk metanoia, maka hidup Anda, walaupun Anda bersama dengan Roh Kudus, hidup Anda akan berat tetap. Anda tidak bisa menikmati, dan Roh Kudus bilang, bandel sih kamu diomongin. Ada ya orang-orang yang bandel tetap nggak taat sama Roh Kudus. Tetap ada, dia nggak taat. Contohnya saya sudah baptisan Roh Kudus, saya dari SMA saya sudah baptisan Roh Kudus, saudara. Makanya saya berani, saya bisa ini semua ya. Saya sudah baptisan Roh Kudus dari SMA. Tapi saya bandel karena saya tidak metanoia. Kenapa tidak metanoia? Semua orang ngajarinya begitu. Ya. Maka memang komunitas itu menentukan kamu itu jadi ayam apa mau jadi harimau, jadi singa atau mau jadi kutu kupret, saudara.
Komunitas itu memang menentukan. Hari ini, saudara, Anda mau mengalami terobosan-terobosan yang baru, ya hidup yang baru. Anda harus metanoia. Ya, metanoia. Coba open-minded. Open-mindednya orang dunia, orang-orang di luar Tuhan dengan kita, beda ya. Open-mindednya kita dituntun oleh logos dan rema. Open-mindednya dunia, ya, dia dituntun dengan hikmat dunia. Sama-sama open-minded, yang satu dituntun oleh rema dan oleh logos, yang akan membawa Anda kepada kebenaran demi kebenaran. Yang satu dipimpin dengan hikmat dunia, memang tetap bagus, saudara, sama-sama bagus. Tetapi yang satu nanti kelihatan dari buahnya, akhirnya ada busuk. Ada uletnya. Karena memang nggak bisa, nggak akan sempurna hikmat dunia itu, saudara. Anda mau, wah bagus seger, nggak taunya busuk. Tetapi hikmat yang dari Roh Kudus yang Anda berikan supaya Anda bisa metanoia itu sampai potongan terakhir itu lezat, segar, fresh. Nah, yang hikmat dunia, yang open-minded, akhirnya jadilah humanisme, jadilah liberalisme, jadilah sosialisme. Itu orang-orang yang sama-sama open-minded, saudara. Ya, kehidupan yang bersociety akhirnya jadi sosialisme karena tinggalkan Tuhan. Kehidupan yang komunal, saling berbagi, kemudian jadi komunis karena meninggalkan Tuhan Yesus. Kehidupan yang penuh dengan kebebasan, kemerdekaan, jadilah liberalisme karena dia tinggalkan Yesus. Kehidupan orang-orang yang penuh kasih, yang penuh saling harga tepa selira, mawas diri, jadilah humanisme karena dia singkirkan Yesus. Di terakhirnya ujung kecapnya busuk, saudara. Sama-sama open-minded. Ya, sehingga dia bisa maju, bisa membuka diri. Tetapi yang di sini sampai ujungnya tetap akan manis, sampai ujungnya tetap akan lezat. Itulah hidup baru, saudara, bersama dengan Tuhan. Besok kita masih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, family.